aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi Pulang ke Rumah, dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanejo. Selamat mendengarkan. Salam, selamat pagi para pendengar yang setia. Selamat menikmati hari yang baru. Selamat menerima berkat Tuhan melalui audio Renungan Pagi. Renungan Pagi saat ini tanggal 16 April 2020 berjudul Bagaimana Kita Menyangkal Yesus. Ayat inti kita terdapat di dalam Matius 10 ayat 33. Demikian firman Tuhan. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Mari kita ikuti penjelasannya. Yesus melanjutkan, sebagaimana kamu mengaku aku di hadapan manusia, demikian juga aku akan mengaku kamu di hadapan Allah dan malaikat-malaikat yang suci. Kamulah yang menjadi saksi-saksiku di atas dunia, menjadi saluran melalui apa yang anugerahku dapat mengalir untuk menyembuhkan dunia ini. Oleh karena itu aku pun menjadi wakilmu di sorga. Bapa tidak memandang tabiatmu yang bercelah itu, tetapi Ia melihat engkau seolah-olah disalut di dalam kesempurnaanku. Akulah pengantara melalui siapa berkat-berkat sorga datang kepadamu. Dan setiap orang yang mengaku aku dengan jalan turut sambil ambil bahagian menyaksikan pengorbananku bagi orang yang telah hilang itu, akan diakui sebagai seorang yang turut ambil bagian di dalam kemuliaan dan kesukaan orang tebusan. Orang yang mau mengaku Kristus haruslah mempunyai Kristus berada di dalam dia. Ia tidak dapat berhubungan dengan yang tidak diterimanya. Barangkali murid-murid itu dapat berbicara dengan lancar mengenai doktrin agama. Mungkin mereka dapat mengulang-ulangi sebab Kristus sendiri, tetapi kecuali mereka memiliki kelembutan dan kasih Kristus, mereka tidak mengaku Dia. Apapun pengakuannya, orang dapat menyangkal Kristus melalui ucapan yang jahat, dengan percakapan bodoh, melalui perkataan yang tidak benar dan tidak ramah. Mereka dapat saja menyangkal Dia dengan jalan mengalahkan beban hidup, oleh mengejar kesenangan yang penuh dosa. Mereka bisa menyangkal Dia dengan cara kompromi dengan dunia, dengan tabiat yang tidak sopan, oleh mengasihi pendapatnya sendiri, dengan membenarkan diri sendiri, dengan keraguan-raguan, mencari kesusahan, dan tinggal di dalam kegelapan. Di dalam cara-cara yang seperti ini, mereka menyatakan bahwa Kristus tidak ada pada mereka. Juru Selamat mengatakan kepada murid-muridnya agar jangan menyangkal bahwa musuh-musuh kabar Injil itu akan ditaklukkan dan bahwa perlawanan itu akan berhenti sendiri. Ia berkata, aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Timbulnya perbantahan ini bukanlah akibat kabar Injil, melainkan hasil perlawanan terhadapnya. Dari semua penganiayaan yang paling berat ditanggung ialah perlawanan di dalam rumah tangga, kebencian sahabat-sahabat karib dunia. Tetapi Yesus berkata, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Tugas hamba-hamba Kristus adalah penghormatan yang amat tinggi dan mulia. Tiada perbuatan yang baik dan ramah yang telah ditunjukkan kepada mereka atas namanya yang akan gagal diakui dan diberi upah. Dan di dalam pengakuan ramah serupa itu, ia mengikut sertakan yang terlemah dan terendah dari keluarga Allah. Disalin di dalam buku Alfa dan Omega, jilid 5, halaman 385 hingga 386. Saudara-saudaraku, para pendengar yang setia dimanapun Anda berada saat ini, semoga firman Tuhan hari ini akan menjadi berkat rohani bagi kita semua dalam melakukan aktivitas kita masing-masing. Saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama.
Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena kebenaran firman-Mu di pagi hari ini memberikan kekuatan rohani bagi kami. Saat ini Bapa, hamba berdoa bagi pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada jemaat-jemaat, bahkan seluruh gembala jemaat. Tuhan, urapi mereka dengan hikmat sorga. Walaupun di tengah-tengah pandeminya COVID-19, biarlah mereka tetap melayani umat-umat Tuhan dengan penuh sukacita. Hamba juga menyerahkan guru-guru, para kepala sekolah dan semua anak didik saat ini, mereka juga diliburkan Tuhan. Engkau lindungi, pelihara mereka dimanapun mereka berada saat ini. Hamba menyerahkan tim medis ke dalam tangan Tuhan. Engkau berkati dokter, perawat, bidan, para pekerja kesehatan dan semua relawan. Mereka sedang berada di garda paling depan Tuhan untuk memutuskan berkembangnya virus corona ini. Engkau berikan hikmat kepada mereka Tuhan, jalan keluar kepada mereka Tuhan, agar melalui tangan-tangan yang Tuhan percayakan bagi mereka untuk melayani seluruh para masyarakat dimanapun Tuhan, kiranya kasih dan setia Tuhan menyertai mereka. Hamba menyerahkan TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan ke dalam tangan Tuhan. Engkau urapi mereka, Engkau berkati mereka di hari ini Tuhan. Hamba juga berdoa bagi para pendengar yang setia yang berulang tahun di hari ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan berikan bagi hidup mereka, mereka selalu melayani dan bersyukur Tuhan. Hamba juga menyerahkan Tuhan pemerintah kami dari tingkat yang tertinggi sampai kepada pemerintahan yang paling terendah yang ada di desa-desa bahkan RT-RT. Kiranya hikmat sorga Tuhan berikan kepada mereka agar mereka dapat melakukan pelayanan dengan sebaik-baiknya. Lebih daripada itu ya Tuhan, mereka dapat menemukan cara yang terbaik untuk memutuskan berkembangnya virus corona di mana-mana. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi tidak di luar kendali daripada Tuhan sendiri. Kehendak-Mu yang jadi Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Betapa ku rindu negeri yang indah yang disediakan Bapa. Sana orang saleh memuji Tuhan, di surga senang kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara. Tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup kekal.